dan dia rektor dari IALMH. Ini nama panjang, ya. Jadi kita akan panggilkan Dr. H. Asep Salahuddin MA. Saya bingung panggilnya Kang Kiai atau Kakang we ya. Ya. Kaib, mangga. Kang, lagi tadi Kang Ibu. Ya. Kang Asep silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampurasun. Amin. Yang saya hormati Ketua Inti Jawa Barat, Pak Lewan Hanafi, moderator, Pak Boy, moderator yang amat moderat, narasumber Prof. Reja, Pak Iip, Ibu Garlika, Pak Andri, Kang Ari, Pak Chandra, kemudian juga Pak Pendeta, dan semua peserta seminar yang saya banggakan. Kalau Ibu Garlika itu 2 slide, saya 1 slide ini saja. Ya, nanti jangan dipindah-pindah lagi ya. Saya mengikuti jejak Pak Idi Pinaya. 1 slide, jangan dipindah lagi. Udah habis sebenarnya materinya sama Pak Reja, sama Garlika, dan juga sama Pak Iip. Saya sudah kehabisan bahan ini Pak Leon ya. Sudah sangat Masih jelas. banyak. Begini, temanya tentang ketahanan budaya. Kalau menurut saya, dengan menampilkan Pak Kang Deseng, sudah selesai sebenarnya ketahanan budaya itu. Prototipenya ada di Pak Kang Deseng. Kita doakan, mudah-mudahan beliau cang padang di alam Kalanggengan. Beliau lahir tahun 1942 dan wafat tanggal 6 November tahun 2022. Beliau telah selesai tentang ketionghoaan, kesundaan, dan juga keindonesiaan. Tionghoa, Sunda, dan Indonesia dalam alam pikiran Tan Deseng itu ditarik dalam satu helaan napas dengan dijangkarkan pada alas kesenian maestro karawitan. Jadi saya konkret saja Pak Reja, Pak Tan Deseng usulkan saja sebagai pahlawan nasional pada tahun depan. Setuju Pak ya? Dan ini rekomendasi dari seminar kita pada sore hari ini. Kita mengusulkan sosok Tan Deseng sebagai pahlawan nasional. Selama ini, pahlawan itu selalu latar belakang kalau tidak tentara, akademik, atau tokoh etik. Kita ingin menampilkan satu sosok pahlawan nasional dengan latar belakang estetik. Dan itu ada pada Tan Deseng. Tadi Pak Reja, tadi juga disampaikan tentang di Sunda itu sedikit sekali pahlawannya. Berbeda dengan di daerah lain. Kalau saya positif saja, jangan-jangan sebenarnya orang Sunda itu tidak cukup butuh terhadap pahlawan sebenarnya. Jadi pahlawan itu dalam konteks kesundaan tidak ditarik dalam makna material, tapi lebih kepada value, lebih pada nilai-nilai yang melampaui tubuh sebenarnya. Jadi ada orang yang bertanya kepada saya, Pak Asep, mengapa di Sunda itu tidak ada wali? Wali Songo itu kebanyakan di Jawa, 9-9-nya di Jawa, yang di Cirebon juga nanti terhubung dengan Jawa. Cirebon, Sunda Kelapa, kemudian ke Banten. Saya jawab, Sunda itu tidak butuh wali mungkin.
ya, karena nilai-nilai ini sudah ada di Sunda. Sunda itu sudah Islam sebelum Islam datang. Sunda itu sudah Konghucu sebelum Konghucu datang sebenarnya. Atau secara bersoloro saya jawab, memang di Sunda itu, Pak Boy, tidak ada wali, tapi rajanya wali ada di Sunda, di Andir, Raja Wali. Atau Pak Leon di Tasikmalaya. Di Tasikmalaya itu ada sebuah kawasan yang menjadi tempat para wali, Kak Wali. Jadi di sana itu ada ada situ Panyalu, arah ke sana namanya Kawali. Dibacanya jangan sekaligus Kawali, tapi Kawali. Kita sedang menuju kepada para wali. Dan biasanya orang Sunda itu tidak memunculkan ke permukaan, tapi justru dimasukkan ke dalam. Bukan imanensi, tapi lebih kepada transendensi. Saya yakin Kawali itu sesungguhnya menampilkan tentang para wali di Priangan. Ya. Tapi kalau para wali itu tidak perlu diusulkan sebagai pahlawan nasional. Jadi menarik percakapan kita tentang ketahanan nasional ini yang diacukan kepada semangat Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Inti itu adalah core itu adalah pokok, adalah mata haluan, dan ini acuannya, spiritnya adalah perhimpunan. Perhimpunan itu bahasa Arabnya adalah syarikat. Kita diingatkan kepada syarikat Islam atau syarikat dagang Islam yang lahir pada tahun 1905 oleh tokoh Samanhudi dan juga Pak Cokro Aminoto. Dalam konteks kebudayaan Sunda, perhimpunan itu adalah paguyuban yang berdiri pada tahun 1913 Masehi, awal abad 20, lewat tokoh bukan orang Sunda, tapi orang Pandria, orang Makassar, Ardabinata, yang lahir pada tahun 1866 Ardabinata itu, dan wafat pada tahun 1946, satu tahun sebelum Kiai Haji Hasyim Asy'ari meninggal tahun 1947. Hasyim Asy'ari itu kawannya pendiri Muhammadiyah yang bernama Ahmad Dahlan. Gurunya sama, Saleh Darat. Berguru kepada tokoh yang sama adalah Raden Ajeng Kartini yang wafat tahun 1904. Sementara Saleh Darat wafat pada tahun 1905. Hasyim Asy'ari itu dia lahir tahun 1872. Lebih muda daripada Ahmad Dahlan, lahir tahun 1868. Temannya Ahmad Dahlan wafat tahun 1925. Jadi dia tidak tahu ada NU di Indonesia. Sementara Hasyim Asy'ari wafat tahun 1947. Pada tahun-tahun itu, awal abad 20, ada yang namanya Partai Tionghoa Indonesia. Betul Pak? Tahun 1932 yang kemudian meloloskan satu anggota dewan, namanya tentu Hindia Belanda, bukan DPR, satu orang, Oscar. Ya, tahun 1932 Partai Tionghoa Indonesia, imajinasinya adalah tentang kebangsaan, bukan tentang penguatan terhadap Hindia Belanda. Tahun 1955 ada Partai Sunda juga. Nasibnya sama dengan Partai Tionghoa, satu suara. 1955 sampai 1959 suara yang diperoleh, walaupun etnik Sunda sangat besar, populasinya adalah 30.035 suara. Hanya satu orang suara. Sama dengan Partai Tionghoa Indonesia tahun 32. Sebenarnya kesadaran berpartai itu, partai sebagai bagian dari gerakan kebudayaan, walaupun tadi banyak dikritik oleh Pak Leon,
Dan kritik itu juga kita temukan dalam pikiran-pikiran Muhammad Hatta ketika dia menggeser PNI-nya Soekarno menjadi PEN itu pendidikan tahun 1927. Sebenarnya yang pertama memiliki kesadaran partai itu adalah PKI sebenarnya. Partai Komunis Indonesia yang berdiri tahun 1914. 1914 lebih dahulu daripada Nahdlatul Ulama, lebih awal daripada Persis tahun 23, lebih awal dari Matau Anwar yang lahir tahun 1916. Ini 1914 perang PKI sudah bikin partai untuk melakukan perlawanan terhadap Hindia Belanda. Masyumi itu bikin partai tahun 1943. Soekarno bikin partai PNI tahun 1926. Apalagi PKB dan Golkar atau PKS. Luar biasa. Tentulah tokoh pergerakan komunis awal di tangan Syekh Ali bin Muso sebagai anak didik ideologis dari Pak Cokro Aminoto yang mengembangkan paham kiri. Kalau Pak Andri buka sejarah, itu kelahiran Muso dan Cokro Aminoto itu tahun dasar 1897, lahir pada tahun yang sama, dan dia meninggal hanya selisih 1 tahun. Muso meninggal tahun 1946, sementara di Madiun, sementara Tan Malaka di Ponorogo tahun 1947, hanya selisih 1 tahun. Jadi luar biasa kesadaran berpartai itu. PNI itu tahun 1926 ya, 27 melalui Soekarno. Ketika Soekarno masuk ke Sukamiskin, datang Hatta setelah dia menjadi ketua Himpunan Indonesia di Belanda. Kemudian dia geser speknya bukan lagi partai tapi pendidikan. Kata Bung Hatta, nggak perlu bikin partai kalau masyarakatnya tidak terdidik. Kata Bung Karno, terlalu lama kalau pendidikan yang dikemukakan. Jadi sengketa itu sudah ada sejak awal sebenarnya ya. Jadi luar biasa sebenarnya posisi Konghucu dalam konteks kebangsaan, dalam konteks tadi lokalitas kesundaan. Kalau begini, saya sepakat dengan Pak Leon tadi bahwa politik, ekonomi, sosial harus dijangkarkan kepada alas kekuatan budaya. Sebab pada budaya kita bisa bertemu dengan cukup lama. Budaya sebagai titik temu, titik tumpu, dan juga titik tujunya. Itulah mungkin yang dibilang oleh Soekarno pada akhir kekuasaannya dengan Trisakti. Jadi kita tidak akan pernah sakti kalau 3 hal ini tidak menjadi bagian dari sejarah dan tubuh bangsa Indonesia. Pertama adalah politik yang berdaulat, yang kedua adalah ekonomi yang berdikari, dan yang ketiga adalah kebudayaan dan kepribadian. Jadi mungkin pertanyaan kita hari ini, ketika kita dihadapkan kepada tema penting tentang ketahanan budaya, dari 3 kesaktian itu sudah tak terjawab. Atau jangan-jangan 3-tiganya tidak ada. Politiknya tidak berdaulat, tiba-tiba demokrasi menjadi demokrasi misalnya, tiba-tiba ekonominya juga tidak cukup berdikari, dan kebudayaannya tidak berkepribadian seperti yang tadi disampaikan oleh bukan Lika Mabengkar. Lebih banyak muncul sisi negatifnya dari globalisme daripada aspek positifnya. Tentu juga kita sangat paham hari ini yang mungkin yang hilang dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, sehingga Pak Leon menyebut dengan krisis kebudayaan. Barangkali kita mungkin kehilangan ini ya, kehilangan kekuatan imajinasi. Kita mengalami defisit imajinasi
Padahal tadi disampaikan oleh Pak Reja bahwa bangsa ini, nasionalisme ini, kita berbeda dengan nasionalisme yang lain. Tapi bangsa kita dibangun di atas imagine community, kekuatan imajinasi. Ketika imajinasi ini mengalami defisit, maka itu yang saya sebut dengan krisis kebudayaan. Kalau imajinasinya sudah mengalami defisit, mungkin yang surplus itu adalah politik kekuasaan, politik yang sifatnya jangka pendek, atau mungkin yang hari ini dirumuskan dalam istilah populisme, sehingga kita menjadi merasa penting untuk bikin polarisasi antara Islam dan non-Islam, antara pribumi dan non-pribumi, antara imigran dan luar imigran. Itu kalau menurut saya itu mencerminkan tentang krisis kebudayaan. Padahal jangan-jangan kita hari ini tidak lebih pintar daripada pemuda awal abad 20 ketika mereka bersumpah yang diajukan kepada the Holy Trinity, 3 sumpah suci yang menjadi karpet merah untuk mempercepat Indonesia merdeka. Bahasa, bangsa, dan tanah air. Luar biasa. Kalau saya imajinasi itu luar biasa, kuat melampaui melampaui zaman. Mereka tidak berbicara misalnya satu agama, Konghucu misalnya, atau Islam misalnya. Mereka tidak berbicara satu etnik misalnya, Sunda. Ini saya kira sebuah kekuatan imajinasi yang luar biasa, dahsyatnya, dan nasionalisme kita, kebangsaan kita diacukan pada alas kekuatan imajinasi seperti itu. Dan kemudian kekuatan-kekuatan itu menemukan argumentasi politiknya pada peristiwa perdebatan yang amat monumental, terutama pada tanggal 1 Juni 45 lewat PPK, kemudian 18, 22, 1 Juli ya, kemudian 22 Juni dan berakhir pada tanggal 18 Agustus tahun 45 ketika ideologi bangsa ini dirumuskan. Menarik sebenarnya, Bung Karno dalam pidato 1 Juni itu tidak pernah menyebut Pancasila sebagai ideologi. Kalau Bapak membaca risalah BPK, tidak satu kata pun ideologi dinisbahkan kepada Pancasila. Bung Karno itu menyebut Pancasila dalam 2 kata. Pertama adalah filosofi Islam, yang kedua sebagai Islam, sebagai worldview, sebagai wawasan dunia. Dan kita tentu sepakat Pancasila ini yang menjadi titik temu, titik tumpu, dan titik tujuh kita. Pancasila sebagai kalimat musyawarah, kalau dalam istilah Al-Quran, supaya kelihatan kiainya, dan sebagai titik temu dari berbagai kecenderungan dan ekstrim. Jadi Pancasila itu sebagai falsafah tentang kesanggupan berklaim dari godaan menjadi negara sekuler dan juga menghindari dari hasrat menjadi negara agama. Maka Pancasila sebagai titik temunya, dan kemudian tentu diperkaya nanti dengan kearifan yang digali dari falsafah bangsa kita yang terbentang sepanjang garis khatulistiwa. Maka misalnya bagaimana poin tadi, multikulturalisme dijawab oleh leluhur kita kepada slogan yang dibikin oleh Empu Sutasoma itu, Empu apa? Empu Tanggulang lewat Bhinneka Tunggal Ika pada tahun 1450-an. Jadi luar biasa menurut saya imajinasi para pendiri bangsa kita. Bhinneka Tunggal Ika menyelesaikan keragaman. Bagaimana mereka
mengelola potensi konflik itu dengan dibawa kepada kearifan lama yang menjadi kesepakatan bersama. Inilah dasar saya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu semacam, saya nulis di Kompas, Bhinneka Tunggal itu Ika itu semacam ini, semacam oksigen dalam konteks kebangsaan kita, semacam hemoglobin, sel darah merah yang mendefinisikan konsep berbangsa. Jadi kalau sudah tidak ada kebinekaan maka hilang juga ke Indonesia. Dalam kebinekaan orang lain itu bukan boleh ada dan boleh tidak ada, tapi orang lain itu justru yang mendefinisikan konsep diri kita sebagai pribadi dan juga sebagai bagian dari warga negara. Mungkin Bapak tidak cukup paham tentang itu. Saya juga tidak paham apa yang saya sampaikan. Jadi orang lain itu sebagai modus eksistensial kehadiran kita. Kira-kira ya, luar biasa. Percakapan seperti ini yang hilang pada era sekarang. Tiba-tiba kita merasa penting untuk memunculkan politik identitas. Identitas politik itu hal alamiah, tapi justru yang bisa mengancam persatuan itu adalah politik identitas. Ini yang harus menjadi komitmen kita bersama, dan itu menjadi bagian penting dari proses perawatan budaya atau ketahanan budaya. Tentu budaya bukan hanya hal yang sifatnya material, museum, artefak, candi dan lain sebagainya, namun juga budaya menyentuh aspek terjauhnya, immaterial, spiritual dan lain sebagainya. Maka menarik ketika Bung Karno pidato tahun 45, 1 Juni, rumusan yang dia tawarkan itu bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang berkebudayaan. Kalau menurut saya, usulan Soekarno jauh lebih bagus daripada ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu pertama terlampau abstrak, yang kedua terlalu teologis. Tapi justru ketuhanan yang berkebudayaan ini jauh lebih membumi. Tuhan melambangkan tentang sesuatu yang mistik, dan kebudayaan menyimbolkan hal yang sifatnya teknik. Jadi yang mistik dan yang teknik itu tidak bisa ditentukan. Tapi tentu kita tidak bisa mengganti ketuhanan yang Maha Esa dan ketuhanan yang berbudayaan. Karena sudah menjadi konsensus bersama kan. Jadi luar biasa menurut saya, warisan leluhur kita yang ditimpa sekali lagi dari kekayaan budaya Nusantara yang tumbuh sepanjang garis khatulistiwa. Tentu ketika Pak Leon, Pak Boy membuat atribut tema budaya